Kita perlu garis bawahi dulu dalam pembukaan ceramah kita beberapa hal. Yang pertama, saudaraku, Islam ini bukan agama baru, satu-satunya agama, dan akan terus cuman satu saja dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat nanti. Dari Allah hanya Islam, tidak ada agama yang lain. Islam ini diberikan predikat atau sebagai status kepada siapa saja yang beriman kepada Allah dan beriman kepada seluruh yang Allah suruh imani. Contoh misal, kita ambil waktu yang sangat dekat, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam di zaman beliau lagi berdakwah, siapapun yang beriman pada risalah beliau dan beriman kepada Allah, tentunya beriman kepada Allah dan risalah beliau dan beriman kepada seluruh yang disuruh imani, termasuk nabi-nabi sebelum dan sesudah, sebelum yang sudah meninggal dan sesudah yang akan datang, Isa, Ayub, Yunus, kemudian juga masuk diantaranya adalah Nabi Muhammad SAW, maka dikatakan orang itu muslim, dan kalau dia meninggal dunia maka akan masuk surga. Begitu pula pada saat Nabi Isa alaihissalam datang, semua yang beriman pada Allah di zaman itu beriman pada risalah Nabi Isa alaihissalam, kemudian juga beriman kepada semua yang diperintahkan dalam syariat Nabi Isa untuk diimani, nabi-nabi sebelum dan nabi-nabi sesudah Nabi Isa. Di sini masuk Nabi Muhammad SAW, maka dikatakan muslim. Orang-orang ini dikatakan muslim, meninggal masuk surga. Karena nanti pada hari kiamat bukan kita sendiri yang masuk surga. Semua orang yang sudah beriman kepada Allah sebelum kita, pada masa nabi-nabi mereka ada, dikatakan muslim. Ya. Makanya nanti akan ada dari umat-umat sebelum kita juga yang masuk surga bersama kita. Tapi pada masa nabi mereka ada. Perlu diperlengkap informasi ini Bapak Ibu sekalian. Kenapa kita yang mendapatkan predikat muslim? Kenapa sekarang pengikut Nabi Isa yang dikatakan Nasrani, pengikut Nabi Musa yang dikatakan Yahudi, tidak dikatakan muslim lagi? Karena muslim tadi definisinya adalah semua orang atau siapa saja orang yang beriman kepada Allah secara totalitas, sehingga apapun yang Allah suruh imani, termasuk risalah para nabi-nabi, kitab-kitab yang diturunkan, semua lengkap, baru dapat predikat muslim. Sekarang kita semua hadir di masjid sini dan semua yang syahadat di muka bumi ini, semuanya jelas. Kalau kita mengimani Allah sebagai Tuhan dan kita imani semua nabi-nabi. Kalau ada satu orang di antara kita di sini yang hadir mengatakan Isa bukan nabi, muslim atau kafir? Hah? Kafir. Kalau ada di antara Anda yang mengatakan Isa bukan nabi, itu kafir itu. Satu saja nabi kita nolak, maka namanya kafir. Makanya rukun iman kita adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul-rasul. Dan Allah mengatakan di akhir Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Kami tidak akan beda-bedakan. Orang muslim tidak membedakan antara rasul-rasul, semuanya diimani. Ini sebabnya predikat Islam ada pada kita. Dan tidak mengenal suku. Mau dari suku Arab, mau orang bule, mau orang hitam dari Afrika, mau orang Asia, orang Melayu. Selama syahadat sama. Sholatnya sama, puasanya sama, hajinya sama, yang haram semua sama. Babi haram di Indonesia, haram juga di Amerika. Haram juga di negeri Arab. Haram juga di Afrika. Sholat 5 waktu, semua sama. Kita ke Afrika, azan duhur sama. Sama dengan sholat duhur di Indonesia. Uduknya sama, hadap kiblat sama, syarat-syaratnya semua sama. Tutup aurat, hadap kiblat, 4 rakaat, semua sama. Kecuali kalau kita bicara lagi hukum musafir, ada hukum. Tapi itu juga berlaku bagi semua yang syahadat. Jadi kita harus tahu teman-teman sekalian, Islam yang sedang kita anut ini, bukan agama baru ini. Ini turun-temurun memang. Dan memang kalau kata ulama, Islam agama itu dari Allah cuma satu, Islam saja. Cuman setiap datang Nabi dan Rasul, maka Allah memperbaharui syariatnya. Perbaharuan ini harus diikutin. Sisi yang lain teman-teman sekalian, semua nabi-nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad SAW, jumlahnya, semua nabi itu jumlahnya 124.000. Di antaranya ada 313 rasul. 124.000 nabi, di antaranya 313 rasul. Apa bedanya nabi sama rasul?
Nabi itu seseorang yang Allah utus hanya menyampaikan kepada kaumnya apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul sebelumnya. Tidak bawa syariat baru. Seperti Yusuf alaihissalam. Yusuf itu bukan Rasul. Beliau datang hanya menyampaikan kaumnya apa yang disampaikan oleh ayahnya Yakub. Tidak ada syariat baru. Ingat ya yang diajarin ayah saya Yakub ya. Syariatnya begini, syariatnya begini, syariatnya begini. Ini halalnya, ini haramnya. Kalau Rasul, seseorang yang Allah utus membawa syariat baru, menghapus syariat sebelumnya. Musa misalnya alaihissalam, Rasul. Isa, Rasul. Muhammad, Rasul alaihissalam. Cuma bedanya, Nabi-Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW itu diutus khusus untuk kaumnya saja. Beda dengan Nabi Muhammad SAW karena diutus untuk seluruh alam semesta. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW teman-teman sekalian, para Nabi dan Rasul bisa hidup sezaman tapi beda lokasi. Dan setiap kaum di lokasi tertentu yang sudah ada nabinya, udah cukup imani itu saja. Maksudnya jalankan syariat itu. Contoh misal, Nabi Musa alaihissalam itu sezaman dengan Nabi Shu'aib. Shu'aib mertuanya beliau di negeri Madian. Lokasi dakwahnya Nabi Shu'aib Madian. Lokasi dakwahnya Nabi Musa Afrika, Mesir. Masing-masing di lokasi dakwahnya. Nabi Musa sezaman juga, di zaman yang sama ada Nabi Khidir di wilayah Asianya Turki. Orang-orang di wilayah Turki ini cukup imani Nabi Khidir. Maksudnya menjalankan syariat Nabi Khidir. Yang di Afrika syariat Nabi Musa, yang di Madian syariat Nabi Shu'aib. Tapi harus yakin, oh di sana ada Musa, oh di sana ada Shu'aib, oh di sana ada Khidir. Nggak boleh dipungkirin. Harus diakui semua. Nabi Isa sezaman dengan sepupunya sendiri, Nabi Yahya. Ada pamannya, Nabi Zakaria. Sezaman semua ini. Gitu kan. Nabi Ayub, Nabi Yunus, Nabi Dzulkifl. Nabi-nabi ini banyak yang sezaman. Tapi lokasi dakwanya berbeda-beda. Karena memang sebelum Nabi Muhammad SAW itu semua di lokasi masing-masing. Tapi tidak perlu misalnya orang Bali datang ke Jakarta. Udah di sana ada nabi, sini ada nabi. Ini contoh saja. Jadi lokasi dakwanya masing-masing. Tapi harus yakin, oh nabi yang di sana benar. Karena nabi kita nyampein, gitu. Jelas sampai sini ya. Nah, Nabi Muhammad SAW satu-satunya nabi yang diutus untuk seluruh alam semesta. Udah nggak ada lagi nabi yang sezaman dengan beliau. Makanya beliau mengatakan dalam sebuah hadis, sesungguhnya nabi-nabi dan rasul sebelumku diutus khusus untuk kaumnya. Maka mereka bisa sezaman. Dan aku diutus untuk seluruh alam semesta. Perlu kita garis bawahi teman-teman sekalian, makna daripada kalimat ini, apa yang saya jelaskan tadi, berarti orang-orang Nasrani tidak punya kewajiban, bahkan tidak benar, kalau mereka datang mendakwakan Nasrani ke Indonesia. Kenapa? Karena Nabi Isa khusus untuk Bani Israel. Nabi Isa itu khusus untuk Bani Israel. Bani Israel nama keturunan ya. Bani artinya keturunan. Israel itu nama lainnya Nabi Yakub. Nabi Ibrahim punya dua orang istri, Sarah dan Hajar. Dari Sarah ada anaknya Ishak. Dari Hajar ada anaknya Ismail, kan gitu. Dari Ishak ini ada anak lagi namanya Yakub. Ini nabi semua nih. Allah nobatkan jadi nabi. Yakub ini nama lainnya Israel. Kalau dikatakan Bani Israel berarti keturunannya Nabi Yakub. Datang setelahnya Yusuf, datang setelahnya Musa, Daud, Sulaiman, Isa, Zakaria, Yahya, Dzulkifl, semua tadi ini namanya nabi-nabi Bani Israel. Lokasi dakwah mereka cuma untuk Bani Israel. Enggak yang lainnya. Karena setiap wilayah ada sendiri utusan-utusannya gitu. Bukan mustahil, kita tidak tahu. Mungkin dulu di Indonesia pernah ada dikirim Nabi, kita tidak tahu. Sebab kita sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW disuruh imani setelah datang Nabi terakhir ini 25 Nabi dan Rasul saja yang disebutkan namanya. Yang tidak disebutkan namanya udah nggak perlu kita tahu. Cuma kita imani. Karena ada hadis yang berbunyi jumlah Nabi 124.000 diantaranya 313 Rasul. Ya sudah berarti jumlah itu benar.
Tapi yang kita harus tahu namanya, kisahnya, 25 Nabi dan Rasul. Dari Adam, Idris, Nuh, Saleh, Shu'aib, Hud, dan seterusnya, sampai Nabi Muhammad SAW, ini yang kita wajib tahu. Sampai sini jelas ya? Jadi agama itu cuma satu Bapak Ibu sekalian. Islam tidak pernah berubah dari pertama sampai hari kiamat. Makanya makna firman Allah, Inna dina indallahil Islam, agama di sisi Allah hanya Islam, memang cuma satu Islam itu. Salah satu profesor Yahudi di Israel sekarang, dia ungkapkan dengan fair akhirnya. Dia mengatakan, kalau Islam itu agama yang paling benar. Karena memang tidak ada agama lain. Sama semua itu. Karena mereka juga tahu Musa mewasiatkan nanti ada datang setelah saya loh namanya Isa. Isa mewasiatkan akan datang setelah saya namanya Muhammad. Memang saling mewasiatkan nabi-nabi. Dan kalau mereka betul-betul kembali ke literatur yang benar, maka mereka pasti akan masuk Islam. Tidak ada orang Nasrani yang benar-benar mempelajari Injil, benar-benar mencari kebenaran kecuali dapat hidayah itu. Pasti masuk Islam. Karena memang mereka tahu ini lanjutannya memang. Tidak bisa dipisahin satu sama yang lain. Cukup saja konsep, kalau teman-teman ahli kitab Yahudi Nasrani ini faham, kalau kita umat Islam ini mengakui nabi mereka, ya, mengakui kitab yang pernah turun pada mereka, kita harus yakin rukun iman kita, pernah ada Taurat, pernah ada Injil, pernah ada Zabur, gitu kan? Harus, ini rukun iman. Kalau kita batalkan ini, batal keimanan kita nih. Harus kita yakini. Tapi nggak lagi dibaca, nggak lagi diterapkan hukumnya. Karena setiap turun kitab baru menghapus kitab sebelumnya. Datangnya Injil menghapus Taurat. Kenapa orang-orang Nasrani sekarang teman-teman sekalian mengkafirkan orang-orang Yahudi? Padahal nabinya sama-sama Bani Israel. Karena Yahudi tidak mau beriman pada risalah Nabi Isa. Bahkan yang berusaha mensalib Nabi Isa itu orang-orang Yahudi. Karena mereka mengatakan tidak ada nabi terakhir Musa. Tidak mau ada lagi nabi setelah Musa. Nggak bisa, Musa sendiri mengatakan akan datang nabi setelah saya. Makanya Bani Israel yang mengikuti kemurnian ajaran Nabi Musa, mereka yakin waktu Isa datang, oh iya ini juga utusan Allah, sama. Karena sudah disampaikan nama Musa. Maka Nasrani pada saat itu memerangi Yahudi. Nah, dianggap kafir. Kenapa nggak imani risalah Nabi Isa? Begitu pula sekarang kalau kita memerangi orang-orang yang lain ini. Yahudi kah, Nasrani kah, orang penyembah berhala kah? Kenapa? Karena kita tahu memang agama cuma ini. Yang benar cuma ini. Dan kita harus nyebarin kepada seluruh orang. Ini konsep dasar dulu pemahaman tentang apa itu Islam. Jadi ini bukan agama baru. Tapi setiap nabi dan rasul yang diutus membawa syariat melengkapi yang lainnya. Dan kelebihannya karena Nabi Muhammad SAW adalah penutup, maka beliau membawa risalah untuk seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami enggak utus kau Muhammad kecuali untuk seluruh alam semesta. Ini pemahaman tentang Islam dulu.